Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bertemu dengan Ratna, tentunya dalam ibadah kelas Indria. Oke, kita siap untuk beribadah kepada Tuhan? Wow, pasti semua siap ya. Nah, saya yakin juga semuanya tetap sehat karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa terus memelihara kehidupan kita. Yuk, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan sukacita. Ayo kita memuji Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Nah adik-adik, kita bersukacita karena Tuhan ada di dalam hidup kita, karena kita terus bersama dengan Dia, karena kita adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Benar sekali ya adik-adik. Yuk kita berdoa bersama, kita akan siapkan hati kita, kita bersyukur kepada Tuhan, dan terlebih-lebih sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini kami kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kiranya kami juga atas segala dosa-dosa kami yang sering menyakiti hati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan kami hati yang sungguh siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause hari ini bercerita tentang sebuah kisah tokoh Alkitab. Nah kesukaannya ini dikatakan
No. Bukan kesukaannya adik-adik. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia ini memanjat pohon. Ayo, siapa yang tahu yang disebut dalam Alkitab memanjat pohon? Karena ingin melihat seseorang. Benar sekali adik-adik. Siapakah dia? Pak Zakheus. Nah, adik-adik, Pak Zakheus ini siapa ya? Pekerjaannya apa ya? Yuk kita membaca firman Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Sebaca ayat yang pertama. Kemudian ayat kedua, 3, 4, sampai 5 saja dulu ya. Sebaca. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Nah adik-adik, ternyata dikatakan bahwa Zakheus ini adalah kepala pemungut cukai. Wah, biasanya pemungut cukai itu suka mengumpulkan pajak adik-adik dari rakyat. Wah, siapa yang tidak mau duit? Kalau orang lihat duit, maka senang. Benar tidak ya? Oh, benar. Bisa beli sesuatu. Seperti Lawseni punya banyak uang. Lawseni punya logam uangnya. Nah adik-adik, pada zaman Yesus, pengumpulan pajak itu dilakukan di luar rumah. Maksudnya di halaman ya, benar sekali ya. Lalu para pemungut cukai ini menyiapkan meja-meja dan orang-orang akan datang ke tempat mereka untuk membayar pajak. Jadi setiap orang atau rakyat pada waktu itu datang kepada para pemungut cukai. Salah satunya kepada Bapak Zakheus. Benar sekali. Mereka akan datang lalu membayarkan pajak. Nah adik-adik, ternyata yang sangat disayangkan itu bapak-bapak pemungut cukai ini, ternyata mereka nggak dikaji adik-adik, tidak menerima gaji pada waktu itu. Wah, sayang banget ya, padahal mereka bertugas untuk mengumpulkan pajak, mengambil pajak kepada rakyat-rakyat. Nah, ternyata adik-adik, karena mereka tidak dapat gaji, maka untuk itulah pemungut cukai ini membuat trik untuk mendapatkan banyak duit, banyak uang. Nah adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka meraup pajak sebanyak-banyaknya. Atau mereka mengambil pajak lebih banyak daripada peraturan pemerintah. Misalnya pemerintah sudah tetapkan bayar pajak 1.000 aja, misalnya seperti itu. Tetapi Pak pemungut cukai mengambil atau menetapkan harus bayar pajak ke dia 2.000 misalnya ya. Jadi setelah pajaknya semua terkumpul,
maka dia akan membayarkan yang sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, yaitu membayarkan 1.000 tiap orang kepada pemerintah. Nah, lalu yang 1.000-nya lagi, dia akan mengambil untuk dia adik-adik. Misalnya sekarang ada 10 orang nih mau bayar pajak. Lalu 10 orang ini bayarkan kepada Pak Zakheus tiap orang 2.000 rupiah. Waktu itu nggak pakai rupiah ya adik-adik ya. Misalnya pada zaman sekarang 2.000. Nah 2 dikalikan 10 berapa adik-adik? Banyak kan pajaknya? Iya benar sekali. Kalau 2.000 dikalikan 10 orang adik-adik. Wah udah ada 20.000. Nah lalu si Bapak Zakheus membayarkan kepada pemerintah cuma 10.000. Karena pemerintah tetapkan satu orang 1.000 aja. Lalu yang 10.000-nya kemana? Itu disimpan atau diambil oleh Bapak Zakheus untuk dijadikan miliknya. Apakah tindakan Bapak Zakheus ini benar enggak adik-adik? Tidak Klause ya, tidak ya adik-adik, tindakannya itu salah. Tindakannya itu tidak baik di hadapan Tuhan, tidak menyukakan hati Tuhan. Karena dia mengambil yang bukan menjadi haknya dia. Itu adalah kepunyaan orang banyak, tetapi dia menipu adik-adik. Sama halnya dia mencuri uang rakyat. Apakah Tuhan senang? Tidak adik-adik, apalagi rakyat pada waktu itu. Mereka tidak senang, mereka tidak suka kepada Bapak Zakheus. Nah makanya ketika waktu itu Tuhan sedang berkunjung masuk ke kota Yeriko, dia berjalan melintasi kota itu, maka si Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus. Karena Bapak Zakheus ini ternyata orangnya pendek adik-adik. Tidak bisa melihat karena kerumunan orang banyak. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas pohon. Lalu dia melihat Yesus. Apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus melihat dia adik-adik? Nah ayat 5 tadi kita sudah baca. Hai Zakheus, segeralah turun. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Wah, apa yang terjadi ketika orang banyak melihat tindakan Yesus? Yuk kita melihat lagi ya. Di dalam ayat 7. Ketika Tuhan berkata turunlah Zakheus, maka si Zakheus turun. Lalu orang banyak melihat dan bersungut-sungut. Apa ya? Kok Yesus menumpang di rumah Zakheus? Lalu Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah ketika orang banyak melihat itu, orang banyak bersungut-sungut dan berkata, ngapain Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Nah lalu saya mau tanya, orang berdosa yang mereka maksud itu siapa? Benar, Zakheus adik-adik. Lalu kata Yesus apa adik-adik kepada Zakheus? Apakah dia tidak suka dan marah-marah terhadap Zakheus ketika ke rumahnya Zakheus? Apakah Tuhan langsung menghukum Zakheus ketika Tuhan tahu bahwa dia itu adalah pemungut cukai, mencuri uang rakyat? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus tidak menghukum ataupun memarahi dia.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, seperti Zakheus, dia dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Apakah semuanya itu karena kehebatan Zakheus dia bisa percaya kepada Tuhan? Tidak. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, dia memiliki iman kepada Yesus Kristus. Roh Kudus menggerakkan hatinya, mengubahkan hati Zakheus sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Yesus telah memanggil Zakheus. Zakheus tentunya bersyukur karena dia bertemu kepada Yesus. Melalui Tuhan Yesus, dia memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus telah mengubahkan dia. Roh Kudus telah bekerja di dalam dirinya sehingga dia memperoleh keselamatan. Dia memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus sendiri. Nah adik-adik, apa artinya percaya? Percaya artinya bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus. Kita hanya percaya saja kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ketika Zakheus dipanggil oleh Tuhan, diubahkan hatinya oleh Tuhan, maka adik-adik seperti Zakheus yang bersyukur kepada Tuhan telah menemukan dia yang berdosa sehingga akhirnya dia boleh bertobat. Demikian juga kita hari ini. Kita ditemukan oleh Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita. Meninggalkan segala kesalahan-kesalahan kita. Nah hari ini mari kita renungkan. Apa yang selama ini kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ayo jawab. Suka bermalas-malasan. Tidak berdoa. Tidak saat teduh. Suka melawan papa mama. Coba dan direnungkan. Nah adik-adik lo sebawa tanya. Mengapa kita harus membenci dan meninggalkan dosa-dosa kita? Seperti yang dilakukan Zakheus, dia meninggalkan dosa-dosanya. Karena dia tahu itu adalah hal yang tidak baik. Mengapa adik-adik? Karena dosa tidaklah menyukakan hati Tuhan. Menyukakannya dari kata suka. Kata dasar suka. Atau karena dosa tidak disukai oleh Tuhan. Atau karena dosa tidaklah menyenangkan di hati Tuhan. Atau karena dosa tidak disukai atau disenangi oleh Tuhan. Jadi kita harus meninggalkan dan membenci dosa kita. Artinya meninggalkan dan membenci dosa kita harus bertobat adik-adik. Bukan bertobat sekarang lalu besok melakukannya lagi. Bukan. Tetapi kita harus meninggalkannya dan tidak melakukannya lagi. Lalu adik-adik bertanya, loh kan kita orang yang sudah jatuh dalam dosa, pasti kita akan sering lagi lupa lagi melakukan dosa yang sama lagi. Benar adik-adik, makanya perlu yang namanya berdoa, meminta pimpinan Tuhan supaya kita tidak jatuh terus menerus dalam dosa. Nah pertanyaan Lotso yang kedua, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Tuhan? Benar adik-adik, artinya percaya kepada Kristus saja.
Artinya percaya kepada Yesus Kristus saja untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kita tidak boleh atau kita sama sekali tidak boleh percaya kepada yang lain. Sebab sumber keselamatan satu-satunya itu hanya di dalam Yesus Kristus saja. Bagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus, Lause? Dengan iman melalui pekerjaan Roh Kudus. Maka dengan demikian akan memimpin kita untuk memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita bersyukur karena Yesus Kristus telah mati bagi adik-adik dan Lause. Kita bersyukur kita memiliki juru selamat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kedua apa? Bahwa melalui Yesus Kristus saja kita memiliki keselamatan. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, adik-adik, hari ini kita belajar apa? Mari kita belajar untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita datang di hadapan Tuhan berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami selalu melakukan hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya, Tuhan, saya suka berbohong kepada papa mama, ampuni, pimpin, supaya saya terus hidup dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Bapak Zakheus, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur oleh karena Yesus Kristus telah memanggil dia untuk percaya kepadanya. Kemudian yang dia lakukan apa? Bukan hanya bersyukur saja, bukan hanya percaya saja kepada Yesus Kristus. Sebagai ucapan syukurnya, dia menyatakan kasih Kristus kepada sesama. Melalui apa? Yaitu dia membagikan kembali apa yang bukan menjadi miliknya. Dia mengembalikannya. Itu yang dia lakukan. Tetapi yang paling utama dari semuanya itu adalah satu. Itu percaya kepada Yesus Kristus saja. Kebaikan, kasih yang kita nyatakan itu adalah sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang kita peroleh. Mari kita hafal ayat hafalan hari ini, yaitu dari Lukas pasal 19 ayat 10 adik-adik ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, Lause mau ingatkan kembali dua pertanyaan Lause ya. Mengapa kamu harus membenci dan meninggalkan dosa? Karena dosa tidak menyukakan hati Tuhan. Kedua, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Kristus? Percaya kepada Kristus saja untuk mendapatkan keselamatan. Jadi ingat selalu pertanyaan Lause ini ya. Dan adik-adik harus mengingatnya dalam hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar pada hari ini dari Bapak Zakheus. Kami diingatkan kembali untuk Tuhan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dan juga ya Bapak, kami diingatkan untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami. Seperti yang dilakukan Bapak Zakheus, dia tahu bahwa apa yang dia miliki selama ini itu bukanlah milik dia. Dan dia mengembalikannya kepada sesamanya yang dia ambil pajak-pajak yang melebihi daripada yang ditentukan.
Tolong kami Tuhan supaya kami juga dapat mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Dan berkati adik-adik semua supaya mereka juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yesus kami berdoa, amin. Yuk adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Zakheus. Adik-adik, kita akan mendengarkan atau melihat cuplikan video berikut, yaitu adik teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Lukas 3 ayat 3b, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman hari ini. Terlebih kami bersyukur boleh beribadah. Walaupun kami hanya di rumah saja Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Dan juga ya Bapa, kami juga bersyukur karena kami juga boleh diizinkan oleh Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Ya Bapa, berkati persembahan ini kiranya berkenan di hadapan-Mu untuk menjadi alat perpanjangan Tuhan di dalam kegiatan pelayanan di sekolah minggu kami. Berkati anak-anak-Mu, seluruh anak-anak sekolah minggu GKT Sidoarjo, secara khusus untuk kelas Indria. Berkati orang tua mereka, pekerjaan papa mama mereka, dan juga mereka yang sedang belajar di bangku sekolah ataupun masih belum. Tuhan kiranya berkati mereka. Biarlah penyertaan dan senantiasa dan pimpinan daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.